Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ayu Lestari dengan NIM A1C 224042. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Matematika kelas R002 angkatan 2024. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang materi mata kuliah Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah Pertama yang berjudul Kesebangunan dan Kekongruenan pada Bangunan Segitiga. Simak penjelasan saya ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian segitiga. Nah, pengertian segitiga ini adalah sebuah bangun datar yang terdiri dari 3 titik A, B, dan C yang berbeda, yang terletak tidak segaris, dan 3 ruas garis yang masing-masing menghubungkan sebarang dari tiga titik itu. Nah, 3 ruas garis yang menghubungkan itu ya ini, AB, garis A, B, C. Nah, inilah yang menghubungkannya, sehingga 3 titik yang berbeda ini, yang tidak segaris ini, jika dihubungkan maka berbentuklah bangunan segitiga. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga yang pertama berdasarkan besar sudutnya, itu ada segitiga lancip, di mana segitiga lancip ini yaitu salah satu jenis segitiga yang mempunyai tiap besar sudutnya ini mempunyai 0 sampai 90 derajat. Nah, di sini misalnya sudut A 90 derajat, sudut C 90 derajat, sudut A 90 derajat, dan sudut B 90 derajat. Nah, yang kedua ada segitiga tumpul, di mana segitiga tumpul ini adalah jenis segitiga yang mempunyai besar sudut 90 derajat dan 180 derajat. Di mana sudut ini P-nya ini yang dikatakan sudut tumpul. Yang ketiga ada sudut siku-siku, di mana sudut siku-siku ini adalah segitiga yang mempunyai besar sudutnya 90 derajat. Ini sudut A-nya mempunyai besar 90 derajat. Di mana segitiga sama kaki ini adalah jenis segitiga yang memiliki dua sisi sama panjang. Sisi PQ sama dengan sisi PR. Maka sisi inilah yang disebut dengan kaki. Nah, sudut Q pun ini besarnya sama dengan sudut R. Nah, di sini ada jenis-jenis segitiga yang ditinjau dari besar sudut dan panjang sisinya, di mana di sini ada yang pertama ada segitiga lancip sama sisi, segitiga lancip sama kaki, segitiga tumpul sama kaki, segitiga siku-siku sama kaki, segitiga lancip sembarang, segitiga tumpul sembarang, dan segitiga siku-siku sama kaki. Ini segitiga siku-siku sama kakinya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis segitiga yang tergolong ke dalam segitiga istimewa, di mana segitiga istimewa itu adalah segitiga yang mempunyai sifat-sifat khusus, yaitu diantaranya ada segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat segitiga. Yang pertama, sifat-sifat segitiga yang berdasarkan dengan besar sudutnya, yaitu ada segitiga lancip. Jika digambarkan, bentuknya akan seperti ini. Nah, A, B, ini C. Nah,
yang memiliki 2 sudut lancip dan 1 sudut tumpul, di mana sudut lancipnya itu adalah sudut C. Nah, ketiga sudutnya memiliki besar yang kurang dari 90 derajat. Jadi, besar sudutnya ini tidak menentu. Yang penting kurang dari 90 derajat. Dan jika ketiga sudutnya ini, jika dijumlahkan, itu berjumlah 180 derajat. Misalnya, sudut C berjumlah 90 derajat, sudut A berjumlah 45 derajat. Jadi, jika dijumlahkan itu semuanya 180 derajat. Terus jumlahnya dari dua sisinya lebih besar dari panjang sisi yang lain. Yang kedua ada segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul ini memiliki 1 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Sudut tumpulnya ini, sudut P, 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 Q, R. Nah, yang merupakan sudut tumpulnya ini yang P. Dan jumlah dari ketiga sudutnya ini sama dengan sudut lancip yang berjumlah 180 derajat. Yang ketiga, jumlah dari dua sisinya lebih besar dari panjang sisi yang lain. Nah, yang ketiga ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku bentuknya seperti ini. A, B, C. Nah, sudut siku-siku ini memiliki satu sudut siku-siku dan 2 sudut lancip. Nah, yang dikatakan sudut siku-siku itu yaitu sudut A. Sudut A ini merupakan sudut siku-siku. Terus besar satu di antara sudutnya adalah 90 derajat. Besar sudut A ini sama dengan 90 derajat. Dan jumlah dari dua sisinya lebih besar dari panjang sisinya. Jumlah dari dua sisinya lebih besar dari panjang sisinya dan memiliki dua sisi yang saling tegak lurus. Nah, dua sisi yang saling tegak lurus ini sisi AC dan sisi AB. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat segitiga yang berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama ada segitiga sembarang. Jika digambarkan, bentuknya akan seperti ini. Segitiga sembarang ini yaitu segitiga yang memiliki sifat tiga sisinya ini tidak sama panjang. Nah, tidak sama panjang kan? Nah, memiliki tiga sudut yang tidak sama besar. Nah, sudut ini, sudut A, kalau sembarang A, sudut A, B, dan C-nya ini tidak memiliki besar yang sama. Yang ketiga memiliki satu simetri putar. Kedua ada segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi seperti ini. Nah, di mana memiliki tiga sisi panjang yang sama, memiliki tiga sudut, dapat kita lihat sudutnya sama, panjang sisinya juga sama, memiliki tiga simetri putar, memiliki tiga simetri lipat, dan memiliki tiga sumbu simetri. Yang ketiga ada segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki ini memiliki dua sisi yang sama besar atau sama panjang. Sisi ini sama panjang dengan sisi ini. Nah, memiliki dua sudut yang dengan besar yang sama. Sudut ini sama besar dengan sudut ini. Memiliki satu simetri putar, memiliki satu simetri lipat, dan memiliki satu sumbu simetri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi kesebangunan segitiga. Nah, kesebangunan ini dapat dinotasikan dengan simbol seperti ini.
Nah, ini adalah simbol kesebangunan. Nah, dua segitiga yang sebangun memiliki sifat-sifat yaitu: satu, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang B, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau perbandingan sisinya sama. Nah, jika segitiga ini dapat dikatakan sebangun jika memiliki dua sifat-sifat ini. Maka jika dia sudah memiliki dua sifat-sifat ini, maka segitiga tersebut dapat dikatakan sebangun. Nah, ini segitiga A, B, PQR. Nah, segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga PQR. Kenapa sebangun? Karena sudut AC bersesuaian dengan sudut PR dan sudut BC bersesuaian dengan QR dan sudut sudut A bersesuaian dengan sudut P, sudut C bersesuaian dengan sudut R dan B bersesuaian dengan Q. Nah, sisinya pun juga bersesuaian atau sebanding AC sebanding dengan PR, BC sebanding dengan QR dan AB sebanding dengan PQ. Maka segitiga ini dapat dikatakan sebangun. Nah, bagian 2 yaitu kekongruenan segitiga. Dua segitiga ini dapat dikatakan kongruen. Kongruen ini seperti ini. Nah, ini kongruen. Nah, mempunyai sifat yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian juga sama panjang. Nah, dua buah segitiga ini juga mempunyai beberapa syarat cukup untuk dikatakan kongruen. Yang pertama, 3 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi. Terus ada 2 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sepasang sudut. Berarti sisi. 2 pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi sama panjang. Sudut. Nah, maka segitiga ABC dan EFG ini dapat dikatakan dua buah segitiga yang kongruen karena telah memenuhi syarat-syarat ini. Nah, di sini ada latihan soal yang bagian pertamanya yaitu jika AB sama dengan 5AC sama dengan 11BC sama dengan 12, titik D di tengah sisi AC dan F, tengah sisi BD dan DE sejajar dengan BC. Jika titik G adalah titik potong AF dan DE, maka tentukan panjang sisi DG. Nah, titik D terletak di AC dan titik F terletak di BD, tengah-tengah di sisi BD. Nah, ini. Dan DE sejajar dengan BC. Jika titik G diletakkan di tengah titik potong AF dan DE, maka tentukan panjang sisi DG. Nah, ini panjang ini yang kita cari. Jadi panjangnya ini kita simbolkan dulu dengan X. Nah, ini titik F. Jika kita tarik ke bawah, maka akan membentuk sebuah bangunan segitiga. Nah, ini kita buat simbol P. Nah, ini akan berbentuk sebuah segitiga. Nah, ini segitiga BFP ini saling bertolak belakang dengan segitiga GFD. Segitiga BFP ini sebangun dan kongruen dengan segitiga GFD. Nah, ini. Karena sudut yang ada pada segitiga ini, segitiga B dan sudut B dan sudut D ini
sama dan salah satu sisi mempunyai panjang yang sama, maka dikatakan sebangun dan kongruen. Nah, cara menyelesaikannya itu kita tulis di sini, panjang ED sebanding dengan segitiga AEG. Segitiga AEG ini sebangun dengan segitiga ABC. Nah, dapat kita lihat ya pada gambar. Nah, ini sebangun. Jadi, pada segitiga AEG ini dan segitiga ABC ini kan sebangun. Jadi kita kembali ke sifat-sifatnya tadi, ke persyaratan yang dua segitiga dikatakan sebangun jika itu sisinya bersesuaian atau sebanding. Jadi di sini ditulis ED ini sebanding dengan BC. AE ini sebanding dengan BA. AB bersesuaian dengan AB. Jadi diketahui ED-nya belum kita ketahui. ED-nya kita simpulkan dengan Y. AE-nya 5/2. BC-nya 12. Sudah diketahui ini. Nah, AB-nya kita ketahui 5. AB-nya 5. BC-nya 12. Nah, jadi 5 kita kali silang, 5Y kali 5, 5Y, 5/2 dikali 12, 5 kali 12, 60, 60 bagi 2, 30. Nah, Y-nya sama dengan 30/5. Kenapa 30 banding 5? Karena 5-nya pindah ruas. Nah, jadi Y-nya sama dengan 5. Nah, jadi karena panjang FD ini sama dengan BP, panjang FD sama dengan panjang BV. Nah, maka panjang FD ini sama dengan panjang BP. Jadi sama dengan ED ini untuk mencari panjang EG ini. Nah, ini sama dengan EG dikurang GD. EG-nya kita dapat 6, Y ini nilai EG. Ini nilai ini. Ininya 6, GD-nya sama dengan X. Karena GD-nya kita belum ketahui. Nah, sama dengan BP-nya ini. Nah, jadi segitiga AEG sebangun dengan segitiga BAP. Ini kan sebangun kan? AEG, BAP. Nah, sebangun. Nah, jadi penyelesaiannya AE sebanding dengan AB, EG sebanding dengan BP. AE-nya diketahui 5/2 karena AB-nya kan 5, karena E-nya terletak di tengah-tengah AB, jadi titik tengahnya jadi 5/2. Jadi AE-nya 5/2. AB-nya 5 sama dengan 6 dikurang X, EG-nya tadi 6 dikurang X per X. Terus 5/2 dikali X, kita kali silang ini, 5/2 dikali X sama dengan 5 dikali 6 kurang X. Nah, jadi 5-nya kita coret, jadilah tambah X tambah 2X, yang 2-nya ini kita kalikan ke X, ini 2 ini kita kalikan ke 6 dan kita kalikan ke X, jadi 2X. Jadilah X sama dengan 12 dikurang 2X. Jadi X-nya kita X, 2X-nya pindah ruas jadi positif 2X sama dengan 12. X tambah 2X sama dengan 3X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadilah dapatnya panjang X-nya tadi, panjang DG-nya ini sama dengan 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan latihan soal nomor 2, yang dimana diketahui AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan 14. Panjang AB
BC dan CD ini sama-sama 14. Nah, dan DE sama dengan 4. DE-nya ini sama dengan 4. Nah, untuk mencari panjang FB, terlebih dahulu kita buat titik-titik. Ini untuk menjadikan sebuah bangunan jajar genjang. Nah, jadi ini titiknya kita simbolkan dengan P. Nah, ini sisi BC ini sebanding dengan sisi FPD. Berarti ini juga 14. Nah, kan kita di dalam ini jadilah segitiga kan jika dihubungkan titik ininya. Ini jika dihubungkan kan akan membentuk segitiga. Nah, dalam bangunan segitiga ini ada segitiga kecil. Segitiga kecilnya ada segitiga ABF, ada segitiga DEF. Nah, dan segitiga besarnya APE. Nah, kita kan mencari panjang FB. Jadi kita akan memakai segitiga yang ini, segitiga kecil yang ini. Jika dipisahkan gambarnya akan seperti ini. Nah, A, B, F. A, A, E, P. Nah, jadi dari dua bangunan segitiga ini kan ini merupakan segitiga yang sebangun. Nah, maka kita kan akan mencari FB. Jadi dapat kita lihat dari sini FB ini sebanding dengan biasanya FB sebanding dengan AP. FB F sini, A-nya di sini. Maaf ya guys, ini ada kekeliruan. Nah, ini A-nya di sini. Ini B. Ini segitiga kecilnya tadi ya guys. Nah, ini segitiga kecilnya, ini segitiga besarnya. Nah, A, E, P, ini segitiga besarnya. Nah, jadi persamaannya kan kita ini merupakan segitiga yang sebangun. Jadi kita menerapkan sifat-sifatnya tadi yaitu yang sisinya yang bersesuaian. Kita kan mencari panjang BF, FB atau BF. FB, BF ini sesuai berbanding dengan atau bersesuaian dengan sisi EP.
Nah, EP sama dengan FB tadi panjangnya, terus sama dengan sisi AB, sisi AB ini bersesuaian dengan sisi AP. Ini AB ini sama ya guys sisinya. Nah, AB bersesuaian dengan sisi AP. FB-nya masih belum diketahui. Nah, EP-nya sama dengan 18. Kenapa 18? Karena ini kan sisi PD-nya ini sama dengan sisi BC. PD-nya kan 14. Nah, DE-nya kan 4. Jadi dijumlahkan 14 tambah 4 sama dengan 18. Makanya dapatnya hasilnya 18. Nah, AB-nya sama dengan 14. Nah, AF-nya sama dengan AP-nya sama dengan 28. Kenapa 28? Karena AB-nya sama dengan 14, itu artinya BP-nya juga sama dengan 14. Jadi 14 ditambah 14 sama dengan 28. Jadi tinggal kita kalikan silang. FB sama dengan 18 dikali 14 per 28. Nah, sama dengan ini kita bisa sederhanakan dulu, sama-sama dibagi 14. Ini dibagi 14 hasilnya 2. Nah, ini 14 dibagi 14 hasilnya 1. Jadi 18 kali 1, 18 dibagi 2 hasilnya 9. Maka panjang FB-nya ini, FB atau BF-nya ini sama dengan 9. Nah, seperti itu. Baiklah, demikianlah presentasi atau penjelasan dari saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekeliruan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat ya.